Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami, yaitu studi kasus penerapan sistem manajemen K3 pada proyek konstruksi di PT Banda Gara Reksa ya. Lalu ini ada anggota kelompoknya, saya sendiri Andi Faradi Fasya Syanda, lalu ada Intan Wijayanti, lalu Yulia Azira Putri, dan ada Faiza Syafiqi. Ini ada table of content, ada latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil serta pembahasan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang, proyek konstruksi memiliki sifat kerja yang khas, antara lain tempat kerjanya di ruang terbuka sehingga dipengaruhi cuaca dan jangka waktu pekerjaan terbatas. Kemudian juga terkadang menggunakan pekerja yang belum terlatih, menggunakan peralatan kerja yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan pola kerja itu pula, maka sektor jasa konstruksi mempunyai risiko bahaya kecelakaan fatal. Diperlukan suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 yang mengatur untuk mencegah kerugian dari proyek konstruksi tersebut dan dapat menjadi acuan bagi konsultan, kontraktor, dan pekerja konstruksi. SMK3 merupakan upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan mencapai produktivitas setinggi-tingginya. Keselamatan dan kesehatan kerja ketiga sangat penting untuk dilaksanakan pada semua bidang pekerjaan tanpa terkecuali pada proyek konstruksi gedung seperti apartemen, hotel, mal, dan lain-lain, karena penerapan K3 dapat mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Pelatihan K3 mampu menurunkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini, keselamatan kerja merupakan suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan, serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan-bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, teknik pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja. Dan selanjutnya ini ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mengenai K3. Itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1980 tentang K3 pada konstruksi bangunan. Selanjutnya ada Surat Keputusan bersama Menteri PU dan Menteri Tenaga Kerja Nomor 174 1986 Nomor 104 KPTS 1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi, dan selanjutnya. Next. Selanjutnya itu ada manajemen K3 melakukan semua fungsi-fungsi manajemen secara utuh. Next. Manajemen K3 ini Manajemen K3 itu yang pertama itu menyusun rencana kerja pencegahan dan mengatasi kasus kecelakaan dan penyakit kerja. Yang kedua itu ada menyusun organisasi K3 dan menyediakan alat pelengkapnya. Yang ketiga ada melaksanakan berbagai program yang termasuk itu seperti mengumpulkan data kasus kecelakaan secara periodik, mengidentifikasi sebab kasus kecelakaan kerja, dan menganalisa dampak-dampaknya. Selanjutnya memberikan saran bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat umum, lalu merumuskan sistem sarana pengawasan, pengukuran tingkat bahaya, serta memberikan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menumbuhkan kesadaran. Dan yang terakhir ada melakukan pengawasan program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya. Oke, yang ketiga ada metode penelitian. SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan, meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kemudian akan disampaikan oleh saudari saya. Yang keempat ada hasil dan pembahasan. Dapat dilihat di tabel ini bahwa ketersediaan fasilitas K3 di lokasi konstruksi menunjukkan skor 87,5
87,5%, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 9 Tahun 2008, hasil tersebut dikategorikan baik. Namun APD dan P3K harus diperhatikan kembali kelengkapannya, karena keduanya sangat penting terutama di proyek konstruksi. Next. Pada tabel ini, penerapan SMK 3 pada proyek revitalisasi dan perluasan depo kontainer di PT Banda Graha Reksa sudah mencapai 74,01%. Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 9 Tahun 2008, hasil penilaian tersebut masuk dalam kategori sedang, sehingga penerapan SMK 3 masih harus ditingkatkan agar memperoleh kategori yang baik, terutama pada elemen seperti kompetensi, pelatihan, dan kepedulian pekerja, pengukuran dan pemantauan, evaluasi kepatuhan, dan audit internal. Hasil kuesioner menunjukkan beberapa faktor yang menjadi penghambat penerapan SMK 3, antara lain tidak disediakannya APD bagi para pekerja, kurangnya pelatihan mengenai K3, tidak dilaksanakannya Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara konsisten, K3 yang diterapkan tidak sesuai dengan standar yang ada, tidak adanya unit khusus mengurusi tentang K3, dan tidak adanya sanksi bagi para pekerja yang tidak melaksanakan K3. Untuk solusi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan penerapan SMK 3 pada proyek ini ialah antara lain melengkapi ketersediaan APD bagi para pekerja, memasang safety poster sebagai reminder pekerja proyek agar paham mengenai K3 dan pencegahan kecelakaan kerja, melakukan pengawasan atau pengecekan APD sebelum bekerja, membentuk unit manajemen K3 yang memiliki fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling, serta memberikan sanksi bagi para pekerja yang tidak melaksanakan K3. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.